Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kumalasari dari Stikes Rumah Sakit Dr. Sutomo, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 2019-12061 kelas 2B. Di video kali ini saya akan menjelaskan 8 metode tentang self healing. Sebelum saya menjelaskan apa saja 8 metode tersebut, saya akan memberitahu self healing sendiri itu apa. Berikut ini adalah penjelasannya. Self healing adalah sebuah proses menyembuhkan diri dari luka batin. Metode ini dilakukan saat seseorang menyimpan luka batin yang mengganggu emosinya. Self healing juga bisa dikatakan sebagai proses pemulihan dari gangguan psikologis trauma yang terjadi akibat diri sendiri maupun orang lain yang terjadi di masa lalu. Sebagian besar orang pernah mengalami kelelahan emosional dalam berbagai bentuk. Misal, seperti dia pernah sedih atas apa yang telah diimpikan tidak tercapai, terus hal yang tidak diinginkan terjadi, terus gagal dalam meraih sesuatu. Itu dapat membuat mereka tertekan dan kesal serta marah pada diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri. Lalu, apa yang harus dilakukan? Siapa yang seharusnya bisa menyembuhkan luka tersebut? Yang dapat menyembuhkan luka dari ketertekanan batin tersebut yaitu hanyalah diri kita sendiri. Adapun 8 metode untuk kita dapat menghilangkan rasa ketertekanan batin tersebut. Yang pertama, ada me time. Dengan kita me time, kita dapat memikirkan diri kita sendiri dibanding dengan memikirkan orang lain. Me time ini berguna untuk memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimana orang lain memperlakukannya, dia akan tetap merasa memilih untuk bahagia dengan mengecohkan apa yang orang lain telah lakukan kepadanya. Kedua, yaitu berdialog dengan diri kita sendiri. Maksudnya, berbicara dengan diri kita sendiri tentang apa yang telah terjadi sebelumnya dan harus apa yang telah kita lakukan ke depan, kita harus melakukan apa ke depannya. Jujur pada diri sendiri lebih baik ketimbang melampiaskan segala perasaan buruk terhadap sesuatu. Karena satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan lubuk hati terdalam adalah diri kita sendiri. Hanya diri kita sendirilah yang dapat membangkitkan kita dari apa yang telah sebelumnya terjadi. Yang ketiga, yaitu berdamai dengan keadaan. Mengingat kembali peristiwa-peristiwa buruk yang masih membekas di hati memang tak terhindarkan. Setiap orang berhak marah atas hal itu. Orang yang hatinya terluka sangat dalam tidak akan dengan mudah melupakan hal tersebut. Namun, apakah dengan menyalahkan keadaan atas semua peristiwa buruk yang telah terjadi itu bisa dibenarkan? Apa dengan mengutuk keadaan bisa membuat batin kita tenang? Tidak. Lebih bijaknya kita mencoba untuk berdamai dengan keadaan, yaitu menerima setiap peristiwa yang telah terjadi di masa lalu sebagai kehidupan di masa depan yang akan kita tempuh menjadi layak dan menempuh pribadi yang lebih baik lagi. Yang kelima, yaitu meningkatkan self compassion.
kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi dari penderitaan yang telah dialami, disertai dengan keinginan untuk menolong diri sendiri. Dengan self-compassion mampu membuat orang memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan tersebut yang dimiliki seseorang dapat dimaknai dengan positif jika meningkatkan self-compassion. Yang keenam yaitu jadikanlah penyesalan sebagai kekuatan. Sebuah penyesalan terberat apapun di dalam hidup kita, jadikanlah sebagai pelajaran. Boleh sesekali mengingat kejadian itu, tetapi gunakanlah dalam sudut pandang yang berbeda. Bicaralah pada diri sendiri bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal itu sangatlah wajar. Yang perlu dilakukan hanyalah belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Yang ketujuh yaitu tempatkanlah masa lalu pada tempatnya. Peristiwa yang telah terjadi di masa lalu kita tidak dapat mengubahnya. Sebagai manusia, kita hanya dapat merubah respon kita terhadap masa lalu yang telah terjadi pada kita. Jadikanlah masa lalu sebagai guru yang mendewasakan. Masa lalu yang hadir di masa kini bukanlah untuk disesali, tetapi dimaknai. Memaknai kembali pengalaman masa lalu dengan respon yang positif dapat membantu kita untuk penyembuhan luka batin yang kita rasakan. Kedelapan yaitu menulis ekspresif. Menulis untuk mengutarakan segala perasaan yang dialami, segala emosi yang dirasakan saat stres. Dengan menuliskan segala kekesalan yang kita rasakan itu dapat membantu kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lain, karena dari situ kita dapat melihat mana yang dapat menyembuhkan kita dan mana yang tidak. Setiap orang adalah penyembuhan terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap luka batin, masa lalu yang kelam, pengalaman pahit, kegagalan dalam hidup itu hanyalah sebuah peristiwa. Setiap peristiwa bisa disikapi dengan bijaksana, tergantung pada diri kita sendiri menyikapinya bagaimana.